Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo yang mengambil jurusan pertanian, program studi agribisnis. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi Muhammad SAW, karena atas karunia-Nya saya dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat membuat video ini, sebagai salah satu syarat agar saya dapat lulus ujian tengah semester pada mata kuliah berpikir sistem. Dosen pengampu atas nama Dr. Marlina MPD. Langsung saja, di sini adapun materi yang akan saya paparkan dalam mata kuliah berpikir sistem, yaitu berjudul tentang pola berpikir adalah model mental. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu berpikir sistem. Berpikir sistem dalam artian mampu memfasilitasi proses yang lebih baik dalam memahami suatu masalah. Dengan memandang permasalahan sebagai sebuah sistem, maka kita bisa terlepas dari jebakan atau masalah-masalah untuk memfokuskan diri untuk memperbaiki apa yang rusak. Pada intinya, menurut saya, berpikir sistem itu di mana kita dituntut untuk dapat berpikir secara tersistem atau secara tersusun, tidak asal-asalan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian kita masuk ke pola berpikir adalah model mental. Mengapa dikatakan pola berpikir adalah model mental? Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu model mental? Model mental merupakan serangkaian struktur ide, kepercayaan atau kebiasaan yang kita miliki secara sadar maupun tidak sadar menjadi acuan dalam mengambil keputusan, dalam memecahkan suatu masalah. Pola berpikir itu sendiri merupakan struktur pemikiran kita. Jadi pola berpikir itu sebenarnya adalah sebuah model, karena ketika kita berpikir untuk memecahkan masalah dengan mengambil keputusan, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus dapat mengolah masalah itu terlebih dahulu agar nantinya apa yang kita kemukakan dapat diterima. Yang perlu kita ketahui di sini, model mental itu sangatlah unik. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir. Pembentukan model mental pada diri seseorang biasanya itu bergantung pada kepribadiannya. Yang paling umum biasanya itu bergantung pada pendidikannya, di mana orang yang berpendidikan biasanya terus mengasah kemampuannya, kemudian pengalamannya dan cara pandang seseorang tersebut dalam memecahkan suatu masalah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model mental menurut para ahli. Di sini ada menurut Peter Seng. Menurut Peter Seng sendiri, model mental adalah asumsi-asumsi atau generalisasi atau paradigma yang terdapat pada pemikiran kita yang mempengaruhi bagaimana kita memahami, bersikap dan bertindak terhadap dunia sekitar. Jadi seorang pemimpin akan bertindak atau mengambil keputusan dalam berorganisasi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dimilikinya. Biasanya asumsi tersebut berasal dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilaluinya, dan pengalaman membentuk pengetahuan-pengetahuan yang akan membentuk dia dalam bertindak. Di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam membentuk model mental seseorang. Di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal.
Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang saya maksud di sini yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau yang biasa disebut dengan faktor individu. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam membentuk model mental seseorang. Faktor ini juga dapat merugikan diri kita sendiri, di mana terkadang kita kurang percaya diri. Ketika kita merasa kurang percaya diri, maka dominan kita akan lebih meremehkan diri kita sendiri, sehingga terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita selalu beranggapan bahwa apa yang kita lakukan nantinya akan gagal. Ini model mental yang sangat merusak. Jadi model mental yang seperti apa yang seharusnya kita bentuk? Yaitu model mental yang seharusnya kita terapkan dalam berpikir, yaitu seharusnya kita dapat menerima diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan cara kita menerima diri kita sendiri, maka kita akan yakin pada diri kita sendiri, maka kita akan lebih percaya diri. Seharusnya kita juga dapat membangun kepercayaan diri bahwa kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Harus kita tanamkan, harus kita percaya ketika kita gagal, maka coba lagi dan lagi. Pada hakikatnya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri kita. Misalnya karena faktor keluarga. Contohnya contohnya karena keluarga yang kurang humoris dapat merusak kepribadian seseorang. Ketika kita berada di lingkungan keluarga yang kurang sehat, maka mental dalam berpikir kita itu biasanya terganggu. Kita biasanya lebih tidak suka berada di lingkungan keluarga, lebih suka berada di luar lingkungan keluarga yang sifatnya itu mungkin negatif, seperti kita lebih memilih pergaulan bebas ketimbang kumpul dengan keluarga. Kan ini pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang tidak sehat. Jadi model mental yang harus kita bentuk dengan cara yaitu memperkuat pendidikan agama. Karena ketika agama kita kuat, maka kita akan kuat dalam menghadapi masalah. Begini juga agar ketika ada masalah dengan keluarga, kita bisa lebih sabar. Jangan sampai kita membantah orang tua, karena dengan membantah orang tua itu saya pikir bukanlah hal yang dapat menyelesaikan masalah, melainkan tambah membuat masalah menjadi besar. Kemudian di sini usahakan mempererat hubungan dengan orang tua atau keluarga agar komunikasi bisa berjalin dengan baik. Karena ketika kita dapat menjalin komunikasi dengan keluarga dengan baik, maka ketika ketidakhumorusan itu terjadi, kita akan bisa membicarakan dengan baik-baik kepada keluarga kita bahwasanya kita tidak suka hubungan keluarga yang seperti ini. Kita bisa membicarakannya dengan baik-baik dengan itu tadi, membentuk komunikasi dengan keluarga, mempererat. Di sini saya akan menjelaskan model mental pemimpin untuk perubahan. Maksudnya di sini bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita membentuk model mental kita dalam berpola pikir sebagai pemimpin untuk suatu perubahan yang lebih baik lagi, untuk mampu melakukan perubahan. Karena tidak semua orang yang memegang puncak kekuasaan dan wewenang dapat memimpin perubahan. Banyak orang memegang jabatan tetapi bukan memimpin perubahan, melainkan hanya bisa mengelola organisasinya.
Modal mental seorang pemimpin memberikan pengaruh pada bawahannya. Dalam hal ini, pengaruh yang diharapkan dapat diberikan kepada bawahannya tentu saja adalah pengaruh positif. Jika pengaruh positif yang diharapkan, berarti modal mental yang dimiliki oleh pemimpin juga harus mental yang positif. Adapun karakter model mental seorang pemimpin yang harus diterapkan dalam pola pikirnya, yaitu yang pertama, jujur. Pemimpin haruslah jujur, karena ketika pemimpin menanamkan rasa kejujuran pada dirinya, maka itu tidak saja bermanfaat untuk dirinya, melainkan bermanfaat juga untuk orang banyak. Ketika seorang pemimpin menanamkan pada dirinya, saya seorang pemimpin, saya haruslah jujur, maka pemimpin tersebut akan susah untuk berbohong. Nah, berbohong ini sendiri kan sifatnya negatif, bukan hanya untuk orang banyak, tetapi negatif untuk diri sendiri. Maka seorang pemimpin itu haruslah jujur. Kemudian yang kedua itu, menjadi seorang pemimpin haruslah menginspirasi orang banyak, menginspirasi dalam artian menunjukkan keteladanan dan ketahanan dalam mental maupun fisik dan stamina spiritual yang dengan bekal kredibilitasnya ini, seorang pemimpin akan mudah menginspirasi banyak orang untuk meraih puncak prestasi baru dan akan mempertaruhkan reputasinya jika diperlukan. Seorang pemimpin juga haruslah cerdas. Cerdas dalam artian gemar dan rakus membaca, haus belajar dan mencoba mencari tugas-tugas atau hal-hal yang menantang. Seorang pemimpin juga haruslah adil. Mampu adil dalam artian mampu menunjukkan perlakuan yang adil bagi semua orang demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Seorang pemimpin harus berwawasan luas dalam artian seorang pemimpin harus menyukai keragaman, kaya perspektif, dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Seorang pemimpin juga haruslah berani dalam artian memiliki ketekunan untuk mencapai tujuan, meski menghadapi risiko atau rintangan yang besar. Ketika menjadi seorang pemimpin, kita haruslah berani mengambil risiko. Ketika kita menginginkan membuat rancangan, kemudian rancangan itu gagal, kita sebagai pemimpin harus mencoba lagi ketika gagal. Itulah yang dikatakan pemimpin haruslah berani menanggung akibatnya. Kemudian yang terakhir di sini ada pemimpin haruslah imajinatif dalam artian mampu melakukan perubahan pada waktu yang tepat dengan menggunakan pemikiran, rencana, dan metode yang tepat pula. Juga mampu menampilkan kreativitas dalam menciptakan tujuan yang baru yang lebih baik. Itulah tadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin untuk perubahan, bagaimana cara kita membentuk model mental kita dalam berpikir agar kita menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya menjadi bagian dari berorganisasi saja, tetapi bagaimana kita berpola pikir, membentuk model mental kita agar kita menjadi pemimpin yang dapat melakukan suatu perubahan yang positif. Itulah tadi materi yang saya dapat paparkan dalam pola berpikir adalah model mental yang ada pada dalam mata kuliah berpikir sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.